Honorable all students, parents of Imam An-Nawawi Junior High School Pekanbaru, and all audiences. First, let's praise to Allah the Almighty, who has been giving us His blessings and mercies, so that we can attend together in this good place without something wrong happen. Amen. Second, salawat and salam to our best person, Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. The last prophet has wrote the Holy Quran by saying, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. I am Arti Surya Dharmawan from 9B. And I am Nishamutas from 9A. Welcome to giving report ceremony for semester test on first semester academic year 2022-2023, Saturday, 7th January 2023. Ladies and gentlemen, let's open this event by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Start on the following agenda is reciting the Holy Quran, who will be recited by Abid Al-Difari from 9C. Time is yours. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Abid Al-Difari, berasal minal fasli atas ijib. Uridu an aqra'alakum al-Qur'ana surat al-Baqarah minal ayati isnani wa situna hatta sitah wa situna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa la hum yahzanun. Wa in akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Thumma tawallaytum min ba'di dhalik falawla fadlullahi 'alaykum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Wa laqad 'alimtum alladhina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faja'alnaha nakalan lima baina yadayha wa ma khalfaha wa maw'izatan lil muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Abid who has recited the Holy Quran for us. May Allah always give us guidance and help. Amen. The second agenda is reciting Arba'in Hadis will be recited by Muhammad Mukashaf and Zikri Ferdinand for 9A. Time is yours.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Muhammad Qasyah, jalastu fil fasli at-tasi'. Uridu an aqra'a lakum al-hadits al-arba'ina bil mawdu'i Allahumma wafaqna sallallahu alaihi wasallam lupa dari aksa. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah tajawaza li an ummatil khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan kesalahan yang tidak disengaja dan kesalahan karena lupa dari umatku dan apa saja yang dipaksakan padanya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Al-Baihaqi dan selain keduanya. Ismi Jibril jalastu min al-fasli at-tasi'. Uridu an aqra'alakum haditsul arba'ina bil mawdu'i halana dalam dan makna seorang muslim. Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala umirtu an uqatila an-nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata fa idza fa'alu dzalika asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqil Islam wa hisabuhum 'ala Allah ta'ala. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku diperintahkan untuk menerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah Ta'ala, dan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Jika mereka telah melakukan hal itu, maka darah dan harta mereka dilindungi dariku, kecuali dengan hak Islam. Sedangkan hisab atau perhitungan mereka diserahkan kepada Allah Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Qasyah and Zikri who recite the Arba'in Hadith. Go on the third agenda is co-performance by Asghar Ilahi from 90. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, ditemani sunyi, aku merindukanmu. Ayah, jika angin berhembus membawa cerita, bumi yang bergetar tanda bencana, awan berkabut hitam tanda bahaya, maka ketika aku terdiam di dekat pintu, tanpa berpikir waktu menanti kepulanganmu, adalah tanda bahwa aku sangat sayang padamu. Aku sayang kepadamu, Ayah, bukan karena engkau pemilik harta yang melimpah, rumah yang sangat mahal lagi megah, kedudukan yang tinggi hingga setiap orang berkata, wah. Akan tetapi, aku sayang kepadamu, Ayah, karena aku hanya memiliki seorang ayah. Ya, aku hanya satu-satunya di dunia ini yang memiliki ayah. Harus pergi menghilang entah di bawah langit mana, yang sangat aku harapkan dapat mengecup keningku dengan kasih sayangnya. Ayah,
Cukuplah bagiku menanti hari yang tidak akan pernah berganti untuk kepergianmu dariku. Seorang yang seharusnya engkau cintai dan sayangi, yang kini tengah terduduk berteman sunyi. Berharap dapat engkau temui, lalu engkau berkata kepadanya, "Nak, maafkan ayah ya, yang telah meninggalkanmu sendiri." Ayah, biarkanlah langit ini berlapis 7, samudra Atlantik terhampar luas. Tetesan air mata seorang ibu kehilangan tak ternilai harganya. Tahta kerajaan dunia tak akan didapat kecuali setelah berkorban nyawa. Karena bagi diriku, cukuplah seorang ayah penuh kasih sayang dan cinta yang paling berharga. Ayah, aku masih ingat saat aku sakit demam di pertengahan malam bersama gelap dan kesunyiannya. Engkau bangunkan ibu untuk bergantian menjagaku yang tengah mengeram kedinginan. Lalu engkau menyelimutiku dan meletakkan di atas keningku sehelai kain tebal yang telah ayah basahi dengan air hangat, sembari ayah berkata, "Semoga cepat sembuh ya nak." Dan entah mengapa, kejadian 10 tahun lalu itu masih teringat olehku. Ayah, saat dingin menyelimuti, panas matahari yang membakar diri, gelapnya malam yang tak kunjung pergi, entah mengapa yang aku ingat adalah engkau. Yang aku rindukan ada senyum teduhmu. Yang aku harapkan adalah kehadiranmu. Dan entah mengapa aku selalu teringat bayanganmu yang kini tak muda lagi. Bahumu yang kau gunakan untuk mencari sesuap rezeki, tetesan keringat yang senantiasa menemani, matahari yang menjadi teman sejati saat engkau menggayuh sepeda tuamu di awal hari. Ayah, aku sadar bahwa aku bukanlah mimpi indahmu, langit teduhmu, angin sejukmu, awan rindumu, laut cintamu, dan samudra kasih sayangmu. Namun ayah, diriku sangatlah berharap kelak akulah di antara anak-anak yang mencintai, menyayangi, mendoakan, dan merindukan ayahnya sendiri. Hingga terucaplah setangkai kata-kata cinta. Ayah, ditemani sunyi, aku merindukanmu. Kepada ayahku yang aku sayangi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to Askal Ailani for your own performance. Go on the next agenda. Speech from the principal of Imam An-Nawawi Junior High School Pekanbaru, Mr. Suhanta. Time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang kami hormati Bapak dan Ibu, orang tua dari anak-anak kami kelas 9. Karena acara ini khusus untuk kelas 9 Bapak ya. Jadi kelas 7 dan 8 kita tidak adakan acara, kelas 9 kita adakan acara khusus karena banyak informasi yang mau kita sampaikan dan anak-anak kita pun sebentar lagi mungkin akan tamat. Jadi tidak begitu lama lagi akan menyelesaikan pendidikan di sekolah kita. Oleh karena itu, atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu tepat pada waktunya kita ucapkan jazakumullah khair. Terima kasih. Semoga perjalanan kita dari rumah ke sekolah yang mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam atas Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Mudah-mudahan dengan banyak berselawat kepada beliau kita akan mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat dan kita akan menjadi orang yang sangat mencintai beliau. Kita pun akan dicintai oleh beliau dan semoga apa yang kita lakukan hari ini
kebaikan yang kita lakukan hari ini mendapatkan pahala, dan semoga saja kita berdekatan dengan Rasulullah SAW di surganya kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kami hormati juga pada majelis guru kita, ustaz-ustaz kita, serta anak-anak kita yang tampil hari ini, yang mengisi acara pada hari ini. Mungkin tidak banyak acaranya karena memang beberapa informasi penting yang ingin kita sampaikan. Di antaranya, pertama sekali kita mengucapkan selamat datang. Sudah lama kita mungkin tidak bertemu karena memang acara-acara pembagian rapor kita biasanya langsung saja selama ini. Jadi tidak ada acara-acara khusus, tapi kali ini dirasa sangat penting. Oleh karena itu sekali lagi kami ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan kita semua sehat, anak-anak kita juga bisa sehat ya, dan anak-anak kita bisa menyelesaikan pendidikannya di sekolah kita dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Pertama, kita sudah selesai PPDB tahun ini Bapak dan Ibu. Ada 3 jalur. Ini jalur yang pertama kita buat 3 jalur. Ada jalur tahfiz, kemudian ada jalur prestasi dan jalur reguler. Jadi untuk tahun 2023, 2024 pendaftaran sudah ditutup dan sudah diterima yang masuk ke sekolah kita. Jadi kita ingin memberikan pelayanan yang lebih baik. Jadi anak-anak kita yang memang punya keunggulan di tahfiz, kita beri jalur itu kepada mereka. Banyak peminatnya, dari kurang lebih 70 orang itu kita terima hanya 12 orang saja. Dari jalur prestasi kita terima 10 dari sekian orang yang mendaftar. Dari jalur reguler selebihnya. Kemudian kita juga ingin menginformasikan kepada Bapak dan Ibu bahwa anak-anak kita yang lulus tahun lalu itu masuk ke jenjang pendidikan bervariasi. Ada yang ke pondok pesantren, ada yang ke irsyad, ada yang ke pesantren lain di Jawa, ada yang ke SMA Plus, ada yang ke MAN 1, MAN 2, SMK dan SMA. Ada beberapa jalur yang dilewati oleh anak-anak kita masuk, dan jalur yang paling utama itu saya lihat ada beberapa anak kita yang memakai jalur tahfiz. Jadi jalur tahfiz ini jalur unggulan kayaknya untuk kita. Ada beberapa anak kita yang sulit masuk di jalur lain, ketika mereka masuk di jalur tahfiz mereka bisa lulus. Ada beberapa yang masuk di SMA 4 yang dekat Auri, kan SMA yang cukup bagus itu, dan SMA-SMA lain. Jadi berkenaan dengan itu, mari kita seriuskan lagi Al-Quran anak kita, bukan karena ingin masuk pendidikan, bukan karena ingin dapat password masuk ke jenjang berikutnya, bukan. Karena Al-Quran ini merupakan pedoman kita, dan kalau kita mendapatkan hikmahnya ya dari Al-Quran itu seperti bisa masuk ke jenjang pendidikan berikutnya lebih mudah, itu tentu merupakan bahagian yang sangat penting juga bagi kita. Sebentar lagi kita akan ada sertifikasi Al-Quran, maka anak-anak kita mungkin yang belum lulus di sertifikasi Al-Quran sebelumnya, mari kita awasi bersama-sama, kita jaga bersama-sama, kita kontrol bersama-sama, sehingga anak-anak kita bisa lulus sertifikasi Al-Quran untuk kebaikan dia. Sebagian anak-anak kita ini sudah ada yang menjadi imam di tempat-tempatnya, di masjid-masjid atau musolanya, kan membahagiakan orang tua ya. Bahkan ada juga yang dipercaya menjadi imam sholat tarawih. Jadi bacaannya sudah bagus, tahsinnya sudah bagus, tentu kita berharap anak-anak kita ke depan bisa lebih baik lagi. Kemudian untuk tahun ini tentu kita berharap anak-anak kita bisa lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kemudian ada informasi lain juga, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah membayar SPP lebih dari SPP kadar yang sudah ditetapkan standar kita. Ada 8 atau 9 orang yang kita bantu, yang kita bebaskan SPP-nya karena kurang mampu di sini. Nah, itu adalah kelebihan dari SPP yang Bapak dan Ibu bayarkan. Mudah-mudahan ini menjadi pemberat timbangan bagi Bapak dan Ibu kelak. Ya. Jadi kita mungkin tidak akan sebutkan namanya. Kalau kita sebutkan namanya itu nggak enak. Tapi kami sekolah tahu juga, tahu persis
Ada di antara kita yang kurang mampu, yang mungkin dulu pekerjaannya bagus, ada yang hijrah karena dulu kerjanya di bank, dia berhenti di bank, dia kerja lain yang mungkin pendapatannya tidak seberapa, dan itu kita bantu. Dan Bapak dan Ibu tentu akan mendapatkan pahalanya, dan kalau Bapak tidak mengetahui orangnya, cukuplah Allah saja mengetahui. Kemudian kita sampaikan juga bahwa kita di sini juga mengadakan kajian rutin. Semester kemarin kita adakan kajian 4 kali sepekan. Ya, ada hari Selasa ada kajian hadis, kemudian hari Rabunya kajian tafsir, kemudian hari Kamisnya kajian akidah, dan hari Jumat sirah nabawiyah. Jadi Bapak dan Ibu yang mungkin mengikuti live streaming bisa mengikuti kajian-kajian ini, dan pengaruhnya besar bagi anak-anak, terutama sejarah. Ya, anak-anak kita menjadi mengerti bagaimana sejarah Islam yang sebenarnya, bagaimana perjuangan Nabi, para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Dan diantaranya yang paling berkesan itu adalah kisah Salman Al-Farisi, yang ketika semester yang lalu itu dikisahkan oleh narasumbernya Ustaz Asrar Habibi. Beliau menyampaikan bagaimana perjalanan Salman Al-Farisi mencari hidayah. Ya, dia anak bangsawan, anak orang terpandang, tetapi liku-likunya jauh, sehingga akhirnya dia mendapatkan apa yang dia cari, yaitu hidayah Islam. Jadi tentu akan membuat motivasi bagi anak-anak kita untuk belajar agama lebih baik lagi, walaupun mereka nanti tidak melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren. Jadi seperti yang sudah sampaikan sebelumnya juga, anak-anak kita ini mungkin tidak semuanya di ustadz. Ya, ada yang dia bercita-cita ingin menjadi dokter dia. Biarkanlah dia menjadi dokter yang baik, yang sopan, yang punya tata krama. Kalau dia jadi insinyur, biarkanlah dia menjadi insinyur yang baik, yang jujur, yang tidak mau memakan besi dia, batu bata atau yang lain-lain. Kalau dia jadi TNI Polri dia, biarkanlah dia jadi TNI Polri yang baik, yang membela kebenaran. Dan kita sampaikan begitu pada anak kita, kalau kamu jadi polisi nanti jadilah polisi yang baik. Karena mungkin anak-anak kita ini tidak semuanya mau jadi seperti yang kita inginkan. Mungkin mereka punya keinginan juga, cita-cita juga. Maka kalau mereka menjadi penegak hukum, itu kita berharap dia menjadi pembela kebenaran, bukan malah menakut-nakuti orang yang menegakkan kebenaran. Itu yang kita harapkan. Kemudian kita informasikan juga, karena ini banyak diminta, kemudian dipertanyakan juga oleh orang tua, termasuk yang tahun kemarin yang lulus. Mana kelanjutan sekolah yang bisa melanjutkan program yang ada di SMP Nawawi? Itu pertanyaannya banyak. Mungkin Bapak dan Ibu juga bertanya itu. Ya. Jadi kita kalau Ubudiah belum membangun SMA, tetapi kita sudah membangun SMA IT Suman HS. Saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, mungkin SMA ini dibangun oleh anak Bapak Suman HS, Ibu Hajah Najmah Hanum, umurnya sudah 80 tahun. Dia ingin membangun sekolah Islam yang tujuannya adalah untuk bekalnya di akhirat kelak. Itu yang dia sampaikan ke kami, ke saya. Dan sekolah itu sudah dibangun. Sekarang sedang kita bangun tahap 2, labnya, lab biologi, fisika, kimia. Kemudian bangunan-bangunan lain support pendukungnya. Jadi kalau nanti mau lihat silakan. Dan itu sudah diwakafkannya. Dia sudah wakafkan tanah dan rumah-rumah pribadinya. Dia sudah panggil orang tua, notaris, semua aset saya ini saya sudah wakafkan. Sekolah-sekolah ini sudah saya wakafkan. Rumah pribadi ini sudah saya wakafkan. Tanah yang di belakang ada 2.500 meter sudah diwakafkan. Itu menjadi milik kaum muslimin. Saya numpang di rumah saya ini menjelang saya meninggal, katanya. Seperti itu. Jadi kalau dia bicara seperti itu, kita tentu menerima amanah ini tentu harus hati-hati. Ya, karena memang ini tidak main-main. Dan kalau memang Bapak dan Ibu berkenan atau percaya, silakan. Kita tidak mendesak-desak juga Bapak dan Ibu untuk melanjutkan anaknya ke sana, tidak.
tapi bagusnya dilihat. Jadi kalau mau anak kita lihat bagaimana. Dan termasuk juga mungkin Bapak dan Ibu ketika memilih SMP ini dulu. SMP kita ini kan kalau dari sisi bangunan nggak ada apa-apanya nih. Ya, bangunannya banyak yang retak-retak juga kan. Dan semua fasilitas yang ada di sini itu banyak sumbangan daripada orang tua. Ya, karena kita memberikan kesempatan untuk kita beramal di sini. Itu yang bisa kita sampaikan. Dan kalau nanti Bapak dan Ibu ingin mendapatkan informasi atau sebagainya tentang sekolah lanjutan, maka kita buka untuk forum diskusi. Mungkin kalau tidak di sini nanti bisa bersama wali kelas. Ya, jadi kemana Bapak dan Ibu ingin melanjutkan pendidikan anak-anaknya atau sudah berunding mungkin dengan anak-anak kita, silakan. Dan kita akan sedaya upaya kita akan memberikan informasi dan bantuan apa saja yang diperlukan, termasuk rekomendasi juga. Kemudian satu lagi yang terakhir, tahun lalu kita ada acara perpisahan. Tahun ini kita serahkan kepada Bapak dan Ibu, ya. Kita tidak memaksa atau tidak juga terlalu menyarankan untuk ada acara perpisahan. Tapi kalau memang ada acara perpisahan, ya tentu kita akan serah terima anak-anak kita nanti di acara itu. Ya, nanti kita akan sebarkan angket melalui Google Form atau sebagainya, atau melalui WA juga, melalui wali kelas. Apakah kita sepakat untuk mengadakan acara perpisahan? Ya, kalau kita sepakat, ya setelah itu mungkin kita akan diskusikan tempatnya di mana. Tapi kalau kita tidak sepakat, tidak ada perpisahan, kita perpisahannya di kelas saja. Bagi kita juga tidak ada masalah. Ya, kita mengerti bahwa mungkin uang yang kita keluarkan untuk biaya perpisahan bisa kita pakai untuk biaya lain, untuk melanjutkan pendidikan anak-anak kita, karena mungkin tidak semua kita punya tingkat ekonomi yang sama. Mungkin itu yang kita pertimbangkan. Tapi kalau memang nanti akan ada acara perpisahan, kita sebarkan angket. Kalau memang dominan atau mayoritas menghendaki itu, maka kita akan adakan acara perpisahan. Mengenai biayanya, tadi saya dibisikkan oleh wali kelas 9, kalau kita seperti tahun lalu, kita kemarin di gedung di mana itu Di Amik ya. Di Amik, di Prodadi itu biayanya kurang lebih 500.000. Ya, itu di Amik. Kita masalah perpisahan ini tidak wajib. Jadi jangan nanti ini sekolah mewajibkan acara perpisahan, tidak begitu. Kalau kita tidak ada perpisahan juga tidak apa-apa. Ya. Kemudian kalau mau di hotel, ini saya tidak menyarankan juga hotel, tapi kalau di Tiak dulu kita memang di hotel ya. Bukan berarti kita nih ada, kalau Grand Central dengan atau Mutiara Merdeka itu biayanya 750.000. Kemudian kalau di Premier atau Pangeran itu 900.000. Wah, ya ini kan kalau ya kita enggak gitu juga. Kalau tidak ada perpisahan juga enggak apa-apa ya. Kalau di sekolah sajalah Ustadz, kita ngumpul-ngumpul sini aja, kita makan sate aja gitu ya, terserah juga ya. Jadi kita enggak masalah kali masalah perpisahan ini. Itu kira-kira yang bisa kita sampaikan Bapak dan Ibu sebagai informasi bagi kita semua. Kalau ada yang kurang nanti bisa ditanyakan kepada wali kelas ya, karena di sini tidak ada cara tanya jawab, Ustaz? Enggak ada? Ada. Langsung. Setelah ini. Baik, di sini ada tanya jawab juga nanti setelah sambutan ini. Kalau ada yang terasa-rasa di hati, Pak dan Ibu sampaikan, jangan dipendam. Ya, kalau dipendam-pendam nanti keluarnya setelah ini nggak enak ya. Jadi kalau ada yang terasa-rasa rasanya kurang nyaman, kurang apa, sampaikan. Mengkritik sekolah di sini bukan pantangan di sini. Karena saya dengar ada lembaga pendidikan mengkritik tak boleh sama sekali. Ada. Kritikan itu dianggap membahayakan. Dan kalau dikritik langsung dikeluarkan. Masya Allah. Tak betul juga tuh ya. Kalau kita terbuka, Bapak mau kritik, mau kasih saran, mau kasih apa, kita selama kita masih bisa menyelesaikannya, kita selesaikan. Tapi kalau kita nggak bisa, nggak mampu, kita ajak komite berunding bagaimana caranya. Kalau nggak juga nanti kita sampaikan kepada yayasan. Jadi kita ini terbuka terhadap saran, kritikan dan masukan. Jadi kalau tidak bisa dibuka ruang kritikan, saya rasa akan lambat berkembang. Dan salah satu penyebab
sekolah ni agak lebih cepat majunya adalah karena banyaknya kritikan dan saran sehingga cepat majunya. Itu saja. Kalau ada yang kurang berkenan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you to Mr. Sohanta for your talk. Now the next agenda is closing. Let's close our event today by saying Hamdalah together. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. As master of ceremony, from the our heart, we do apologize for our mistakes in presenting this ceremony. May this good relationship is going on. To last we say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.